Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman dan semuanya yang menyaksikan video ini. Jadi, pada hari ini kita akan melakukan sebuah praktikum. Nah, kira-kira bahan yang kita butuhkan itu apa aja ya? Kita sebutin satu persatu dulu ya. Ini ada biji jagung, biji kacang hijau, wadah yang kita gunakan untuk melihat reaksi dari penggabungan sebuah zat, yang mana wadah yang digunakan ini harus yang transparan supaya kita bisa dapat melihat reaksinya. Selanjutnya kita butuhkan air, cuka, dan yang terakhir soda kue. Nah, di sini kita akan melakukan praktikum mengenai reaksi dari pertemuan antara soda kue dan cuka pada dua biji yang kita gunakan ini. Pada dua biji yang kita gunakan nanti, kira-kira akan ada reaksi apa ya? Kalau penasaran, simak video selanjutnya. Baik, kita menuju ke langkah-langkah yang pertama. Kita masukkan air ke dalam wadah yang transparan. Kiraan segini ya teman-teman. Terus kita mencoba memasukkan beberapa jagung yang dirasa cukup memenuhi wadahnya ya. Segini kiraan. Setelah itu kita masukkan cuka. Setelah kita masukkan cuka, kan di sini sudah mulai ada pergerakan pada air. Kita masukkan soda kue. Nah, kita tunggu sampai airnya naik dan jagung akan bergerak. Nah, ini jagung akan mulai melakukan pergerakan. Ada beberapa jagung yang sudah naik. Nah, kita bisa lihat ini adalah gelembung-gelembung yang terdapat pada praktikum ini menunjukkan bahwa adanya karbon dioksida antara reaksi pertemuan cuka dengan soda kue. Baiklah, kita masukkan air ke dalam wadah yang sudah kita sediakan. Jangan diisi secara penuh, karena reaksi ini dapat menyebabkan pertumpahan air dengan volume air yang meningkat. Kita masukkan biji jagung dalam wadah air. Setelah itu kita masukkan cuka. Dan yang terakhir kita memasukkan soda kue untuk melihat reaksi dari. Nah, terdengar ada suara dari reaksi ini. Terdapat beberapa jagung yang sudah mulai naik dan turun. Nah, reaksi inilah yang menunjukkan adanya pengikatan karbon dioksida, sehingga gelembung-gelembung tersebut dapat membuat atau membentuk sebuah dorongan yang kuat agar jagung-jagung tersebut dapat naik ke permukaan. Sehingga ketika sudah di permukaan, maka gelembung-gelembung itu akan berinteraksi dengan udara dan dia akan meletus. Ketika sudah meletus, jagung tersebut akan kembali ke dasar kembali dan akan mendapatkan dorongan kembali dari gas karbon dioksida. Sehingga dari praktikum ini kita bisa melihat bahwa biji-biji tersebut sedang melakukan tarian naik dan turun. Kita menggunakan biji kacang hijau. Yang pertama-tama kita masukkan biji kacang hijau pada wadah yang kita gunakan. Perlu diingat pada pengisiannya jangan mengisi air dengan penuh, karena air bisa tumpah karena adanya reaksi dari cuka dan baking soda. Selanjutnya, seperti langkah sebelumnya, kita memasukkan cuka. Setelah masukkan cuka, kita juga memasukkan soda kue.
hitam, lalu menambahkan cuka lagi. Itu adalah gambaran dari beberapa biji kacang hijau yang sudah mulai terkena karbon dioksida karena pertemuan antara cuka dan soda kue. Pada praktikum pertama, biji-biji tersebut tidak mengelompok karena bahan yang digunakan cukup, sedangkan pada praktikum kedua bahan yang digunakan jauh lebih banyak, sehingga pada bahan-bahan yang lebih banyak akan menimbulkan gelembung-gelembung juga yang lebih banyak dan dapat membuat sebuah ikatan pada kelompok. Sedangkan pada percobaan yang ketiga, karena menggunakan wadah yang jauh lebih besar, sehingga kebutuhan asam cuka dan soda kue yang dibutuhkan lebih besar, karena pada pelaksanaannya tidak memberikan bahan yang banyak, sehingga hanya terdapat beberapa biji kacang hijau saja yang dapat naik ke permukaan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga kita dapat bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.